Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel bersama Kak Syakir. Di video kali ini kita akan membahas prediksi soal SNBT 2024 penalaran matematika. Seperti apa pembahasannya, langsung aja cek video kali ini. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, seperti biasa untuk soal penalaran matematika itu biasanya pasti soal itu berupa teks yang panjang banget ya. Nah, untuk soal di sini itu kita punya pertanyaannya itu kan dengan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, banyaknya kemungkinan penempatan para dokter nih. Nah, di sini ada clue-nya itu kemungkinan. Kalau misalkan sudah ada kemungkinan, berarti kalau bukan kombinasi pasti permutasi. Ya, antara dua itu. Nah, gimana sih cara kita ngebedainnya yang mana kombinasi atau permutasi? Tinggal kita cek aja apakah ada urutannya atau tidak, seperti itu ya. Nah, untuk soal yang kita miliki di sini kan di keterangannya diketahui bahwa di sebuah kantor wilayah Departemen Kesehatan itu ada 10 dokter baru. Kemudian ada tempat untuk 4 di antara mereka. Artinya apa? Kita memilih 4 dari 10. Nah, dalam pemilihan ini itu tidak memperhatikan urutan, makanya di sini adalah kombinasi. Jadi kita cukup kombinasi 4 dari 10 seperti itu. Nah, gimana cara menghitung kombinasi 4 dari 10? Teman-teman masih ingat ya rumusnya? N faktorial, jadi 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangin 4, difaktorialkan, dikalikan lagi dengan 4 faktorial. Sehingga kita di sini punya 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, 10 faktorial itu kalau kita jabarkan, itu kan dapatnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial ya. Dibagi dengan 6 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Nih, sama-sama ada 6 faktorial nih. Coret ya. Habis. Oke. 4 faktorial itu kan kalau kita jabarkan, kita akan punyanya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita cek ada nggak nih yang bisa dibagi dengan bagian pembilangnya. Nah, ternyata 8 sama 42 nih habis ya. Kemudian 9 dengan 3 kita bagi sisanya 3. Jadi kita punya 10 kali 3 kali 7. Dapatnya itu 210. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, untuk soal selanjutnya. Di sini clue pertanyaannya adalah berapa perbandingan dokter dengan jaksa. Nah, untuk soal perbandingan berarti kan kita membagi ya. Kita membagikan nih jumlah dokter dengan jumlah jaksa. Yuk kita cek dulu nih soalnya. Di sini diketahui bahwa umur rata-rata kelompok itu adalah 44. Kemudian informasi berikutnya diketahui bahwa untuk dokter itu memiliki umur rata-ratanya 40 tahun. Kemudian untuk jaksa itu umur rata-ratanya adalah 50 tahun. Nah, kalau misalkan diketahui umur rata-rata kelompok nih, diketahui rata-rata kelompok, kemudian diketahui juga rata-rata individualnya. Untuk mencarinya, kita cukup cari selisihnya saja. Nah, berarti perbandingan dokter dengan jaksa, karena kan di sini dokter dulu kan baru dibagi dengan jaksa. Cari aja selisih rata-rata mereka gitu. Jadi kan rata-rata gabungan 44 dikurangin dengan 40 dibagi dengan 44 dikurangin dengan rata-rata si jaksa kan 55 ya. Jadi kita dapatnya itu 4 dibagi dengan minus 6. Nah, karena kita ngambil selisih, kita ngambil nilai positifnya saja. Jadi ambil nilai mutlak. Jadi tetap 6. Nah, sederhanakan nih, berarti 2 banding 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, untuk soal berikutnya. Yuk kita cek nih pertanyaannya. Yang diminta kita kan untuk mencapai keuntungan maksimum. Nah, kalau sudah ada indikasi soalnya pertanyaannya maksimum atau minimum, ini berarti kita disuruh untuk mencari
turunan fungsinya. Oke ya, masih ingat ya mencari turunan. Sehingga di sini kita harus bangun dulu nih fungsi dari keuntungan itu. Untung itu kan bisa kita dapat kalau misalkan harga jual itu melebihi dari harga beli atau harga produksi ya. Gitu ya. Nah, harga jual di sini diketahui kan 60.000 per unit. Berarti 60.000 dikali unitnya itu katakanlah si X. Gitu. Dikurangi dengan harga produksi. Harga produksinya apa? Si PX ini. Berarti ini dikurangin dengan 10.000 ditambah 8.000. N ini ada keliru ya, harusnya di sini X ditambah dengan 1/3 X kuadrat. Sekarang tinggal kita kurangkan saja. Ada yang sejenis enggak? Sama-sama ada yang mengandung variabel X. 60.000 dikurangin 8.000 ya. Jadi kita dapatnya itu 52.000. X ya, jangan lupa. Kemudian minus dikali 10.000 berarti minus 10.000. Kemudian minus dikali dengan 1/3 X kuadrat. Jadi kita punyanya minus 1/3 X kuadrat. Oke. Nah, ini kan nilai keuntungannya. Tadi untuk mencapai turunan fungsi, untuk mencari nilai maksimum, kita kan harus mencari nilai turunannya gitu. Dimana turunan fungsinya itu, f aksennya itu harus sama dengan 0. Nah, di sini keuntungannya kan sebagai fungsi nih, kita turunkan dulu. Jadi turunan pertamanya itu 52.000 X, turunannya kan 52.000 ya. Nah, karena konstanta 10.000, turunannya berarti 0. 1/3 X kuadrat turunannya, pangkatnya itu dibawa ke depan. Jadi 2 dikali 1/3 X, pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 1. Sehingga kita punyanya di sini itu minus 2/3 X ditambah 52.000. Dan turunan fungsinya itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Sehingga kita pindahkan ruas, kita akan memiliki 2/3 X itu sama dengan 52.000. Nah, X-nya itu tinggal dikali silang aja. 3 kali 52 dibagi 2 gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan nilai 78.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, oke, untuk soal berikutnya ini pertanyaannya adalah mengenai elips nih soalnya. Jadi di sini diminta pertanyaannya itu jika tanaman A dan B itu ada di dalam elips tersebut. Nah, kemudian ditanyanya itu jarak terbesar antara kedua titik tersebut. Untuk mengetahui jarak terbesar, kita fokusnya itu pada nilai variabel A dan B-nya saja. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih persamaan elips. Persamaan elips itu kan X min M kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Kemudian ditambah dengan Y min N kuadrat dibagi dengan B kuadrat, ini sama dengan 0. Nah, tujuan kita harus bisa bentuk persamaan yang ada di soal ini menjadi bentuk umum persamaan elipsnya gitu ya. Jadi kita harus faktorin seperti itu sehingga kita akan dapatin nilai A dan nilai B gitu ya. Nah, jarak terbesar itu kita bisa cari jika nilai A nya itu kurang dari B, maka jarak terbesarnya itu kita bisa dapatkan dari 2B. Tapi jika nanti kita dapat nilai A-nya itu lebih dari B, maka untuk jarak terbesarnya itu tinggal kita gunakan 2A gitu ya. Jadi ini yang harus diingat untuk mencari jarak terbesar. Nah, sekarang kita harus bisa memfaktorkan nih persamaannya. Untuk memfaktorkan itu kita kumpulkan dulu variabel yang sejenis. Jadi yang X dengan X, yang Y dengan Y, konstanta dengan konstanta. Seperti itu ya. Di sini kan kita punya 16 X kuadrat, kemudian yang ada X lagi 64X, langsung aja kita gabungin dia 64X. Nah, kemudian ditambah dengan 9Y kuadrat dikurangin 72Y tambah 64 sama dengan 0. Oke ya. Nah, ini kita faktorkan nih yang X dengan X, Y dengan Y. Gimana caranya biar dapatnya itu X min M per A dikuadratkan seperti itu. Ini kan semuanya sudah bentuk kuadrat ya. 16-nya bentuk kuadrat, 64 itu juga bentuk kuadrat. 64 yang ini kita bisa pecahin dulu enggak? Biar kita bisa bagi untuk X sama Y-nya gitu ya. Sekarang kan kita faktorkan dulu nih si persamaannya ini. Nah, sama-sama ada X kan kita keluarkan nih. Kita keluarkan 16X-nya. Nah, kalau kita keluarkan 16X, kita kan akan punya X tambah 4 gitu ya. Nah, di bagian Y kalau kita keluarkan 9Y, kita kan akan punya Y min 8. Kemudian ditambah 64 sama dengan 0. Nah, ini
semua ruasnya ini kita bagi 3. Sehingga kan kita akan punya kini bentuk faktornya itu X2 kuadrat dibagi 3 ditambah dengan Y min 4 kuadrat dibagi 4 sama dengan 0. Nah, sehingga kita kan sudah dapat ini nilai A sama nilai B nya. Nilai A nya adalah 3, nilai B nya adalah 4. Oke ya. Ya, berdasarkan konsep yang sudah kita terangkan tadi, karena nilai A nya kurang dari B, maka jarak terbesarnya itu kita bisa peroleh dari 2 dikali B, atau sama juga dengan 2 dikali 4 ya. Jadi hasilnya dapatnya 8. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini kakak punya soal latihan buat kalian. Silahkan didiskusikan dan dikerjakan. Nanti jawabannya jangan lupa ditulis di kolom komentar. Oke semuanya, sekian dulu pembahasan dari kakak. Jumpa lagi di video pembahasan SNBT berikutnya. See you!